Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Pagi ini kita diberi nafas, diberi kesempatan, dan diberi waktu untuk kembali menata hati di hadapan Tuhan. Ada hari-hari ketika kita bangun pagi dengan hati ringan. Tapi ada juga pagi-pagi lain. Kita bangun dengan banyak tanda tanya. Aku harus melangkah kemana? Keputusan ini benar atau salah? Kenapa hidup terasa seperti berputar-putar di tempat yang sama? Mazmur 25 bukan ditulis oleh seorang yang hidupnya rapi tanpa masalah. Mazmur ini lahir dari hati Daud yang sedang bingung, tertekan, dan mencari arah. Dan di tengah kebingungan itu, Daud berkata, "Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati." Pagi ini kita belajar satu hal penting. Tuhan tidak menuntun orang yang merasa paling tahu, tapi orang yang mau diajar. Sahabat terkasih, mari kita membaca Mazmur 25 ayat 8-9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sahabat terkasih, Daud berkata, Tuhan itu baik dan benar. Ini bukan kalimat klise. Ini adalah pengakuan iman. Daud tidak berkata, Tuhan itu baik kalau hidupku lancar. Tuhan itu benar kalau doaku dijawab cepat. Tetapi ia berkata, Tuhan itu baik dan benar. Titik. Artinya, kebaikan Tuhan tidak tergantung situasi kita. Kebenaran Tuhan tidak berubah oleh perasaan kita. Seringkali kita menilai Tuhan dari kondisi hidup. Kalau hidup enak, Tuhan baik. Kalau hidup sulit, kita mulai ragu. Padahal firman Tuhan mengajarkan kebalikannya. Kita menilai hidup dari kebenaran Tuhan, bukan Tuhan dari hidup kita. Justru karena Tuhan itu baik dan benar, Ia tidak membiarkan kita terus berjalan di jalan yang salah. Firman Tuhan berkata, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mari kita perhatikan satu hal penting. Orang sesat tidak ditinggalkan, tapi ditunjukkan jalan. Selama hati kita mau kembali, Tuhan tidak pernah menutup pintu bimbingan. Sahabat terkasih, ayat 9 berkata 2 kali tentang orang yang rendah hati. Ini penting karena Tuhan tidak menuntun semua orang dengan cara yang sama. Firman Tuhan tidak berkata, orang yang paling pintar, orang yang paling kuat, orang yang paling berpengalaman. Tetapi ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Rendah hati bukan berarti lemah. Rendah hati artinya sadar bahwa kita butuh Tuhan. Orang rendah hati berdoa seperti ini. Tuhan, aku bisa melangkah, tapi aku tidak mau berjalan tanpamu. Kadang kita tidak dituntun bukan karena Tuhan diam, tetapi karena hati kita terlalu penuh dengan ego, gengsi, merasa sudah tahu jawabannya. Tuhan menuntun orang yang mau berkata, Tuhan, ajari aku jalanmu, bukan jalanku. Sahabat terkasih, ada seseorang yang sedang menyetir di kota yang tidak ia kenal. Awalnya ia percaya diri. GPS menyala, jalan terlihat baik-baik saja. Tapi semakin jauh, jalan makin sempit, lampu makin sedikit, dan akhirnya buntu. Ia berhenti, mesin masih menyala,
tapi mobil tidak bisa maju. Di situ ada dua pilihan. Yang pertama, tetap duduk di mobil sambil berkata, "Aku yakin ini jalan yang benar." Yang kedua, turun, bertanya, dan mengakui, "Aku salah jalan." Banyak orang tersesat bukan karena tidak ada petunjuk, tetapi karena terlalu gengsi untuk bertanya. Dalam hidup rohani, kerendahan hati adalah keberanian untuk berkata, "Tuhan, aku salah. Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku butuh tuntunanmu." Dan kabar baiknya, Tuhan selalu bersedia menunjukkan jalan kepada orang yang mau kembali. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan menuntun tidak selalu dengan suara keras. Seringkali Ia menuntun lewat firman yang kita baca, teguran yang lembut di hati, keadaan yang Tuhan izinkan, damai sejahtera yang menjadi penanda. Tuntunan Tuhan sering bukan jalan tercepat, tapi jalan yang membentuk hati. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab belok kiri atau belok kanan, tapi Ia lebih dulu mengajar. Jadilah rendah hati, maka aku akan memimpin langkahmu. Karena tujuan Tuhan bukan hanya sampai tujuan, tetapi menjadi pribadi yang benar di sepanjang perjalanan. Sahabat terkasih, pagi ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan itu baik dan benar. Ia tidak membiarkan kita tersesat selamanya. Ia rindu menuntun orang yang rendah hati. Jika pagi ini hati kita sedang bingung, jika langkah terasa ragu, jika keputusan terasa berat, mari datang kepada Tuhan dengan satu sikap, yaitu kerendahan hati. Bukan membawa semua jawaban, tetapi membawa hati yang mau diajar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik dan benar, kami datang kepadamu pagi ini dengan hati yang terbuka. Kami mengakui seringkali kami merasa tahu jalan. Padahal tanpa sadar, kami mulai berjalan jauh dari kehendak-Mu. Ajari kami untuk rendah hati, bimbing langkah kami, tunjukkan jalan-Mu dalam setiap keputusan hidup kami hari ini. Kami percaya Engkau tidak menuntun kami ke jalan yang salah, tetapi ke jalan yang membawa kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini semakin membuat kita belajar berjalan lebih dekat dengan Tuhan dan mengenal jalannya yang penuh kasih setia. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.